Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, selamat datang pada pembelajaran pada minggu keempat. Pada minggu ini, kita akan membahas mengenai tentang proses e-bisnis. Berikut adalah penjelasan dari pembelajaran kita pada minggu ini. Mahasiswa, perkembangan dari implementasi konsep e-bisnis di sebuah industri atau negara sangat ditentukan oleh desakan faktor dari luar. External driving process namanya. Paling tidak ada 4 faktor desakan yang paling berkonvergensi satu dengan yang lain secara signifikan akan menentukan pencepatan implementasi konsep e-bisnis, yaitu masing-masing seperti customer expectation, competitive imperative, deregulation, dan teknologi. Mahasiswa, kalau kita bicara mengenai tentang customer expectation, ini merupakan bentuk dari harapan pelanggan mengenai tentang sebuah produk, tempat, jasa, dan lainnya yang sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan, bahkan lebih. Apalagi saat ini penekanan terhadap pentingnya konsumen atau pelanggan menjadi langkah awal perusahaan untuk menyusun sebuah konsep bisnis. Pelanggan tidak hanya puas dengan kualitas produk yang ditawarkan, namun memiliki harapan besar juga terhadap pra dan pasca pembelian produk. Mahasiswa, kita bisa ambil contoh misalnya pada pelayanan produk yang dapat dilaksanakan kapan saja dan dari mana saja, anytime, anywhere. Kemudian mengenai tentang pembayaran pembelian produk dengan metode yang beragam, seperti penggunaan kartu kredit, kartu debit, transfer, antar rekening, dan lainnya. Atau pemberian fasilitas asuransi produk yang sangat fleksibel, di mana berbagai lembaga asuransi di dunia dapat berpartisipasi. Kemudian dalam bentuk pengiriman produk ke rumah mungkin dikirimkan dengan secepat mungkin dengan pilihan durasi dan harga yang kompetitif. Nah, mahasiswa, bagaimana tentang pemahaman mengenai tentang kompetitif imperatif? Memahami kompetisi persaingan global saat ini di mana pelanggan mampu memahami produk dan perbedaannya sebuah produk kapan saja, hal inilah yang harus dipahami perusahaan untuk selalu mengembangkan sebuah model dan strategi bisnis yang tepat, seperti memfokuskan diri pada bisnis inti dan kemampuan khususnya, core bisnis dan core kompetitif, dan mengalihkan dayaan, outsourcing, berbagai proses yang bukan merupakan spesialisnya ke perusahaan lain, atau juga bisa melakukan berbagai kerjasama dengan mitra-mitra bisnis yang ada untuk membentuk konsorsium penghasil produk jasa baru, seperti yang kita lihat saat ini Gojek dengan Tokopedia, memanfaatkan aset-aset non-fisik, digital, sebagai pengganti sumber daya fisik yang dipergunakan untuk menciptakan produk atau jasa, atau merubah model bisnis konvensional dengan model bisnis baru yang berbasis website dan internet, seperti yang dilakukan oleh Matahari dan lainnya. Dengan kata lain, perusahaan konvensional akan melakukan restrukturisasi usaha agar dapat bertahan di dunia persaingan. E-bisnis dalam konteks ini menawarkan beragam model bisnis baru yang dapat dipilih perusahaan sebagai skenario bisnis barunya. Seperti misalnya model bisnis action, portal, customer relationship management, e-procurement, intermediary, supply chain management, resource action, dan lainnya. Mahasiswa, pada deregulation adalah suatu bentuk kebijakan yang berujuk pada mengurangi atau menghilangkan aturan yang menghambat kegiatan ekonomi tertentu. Contoh deregulasi adalah seperti menghilangkan kontrol harga, kebijakan kontrol harga, atau mengeliminasi hambatan perdagangan tarif dan kuota sehingga membuka lebih banyak persaingan asing. Pemotongan subsidi buat perusahaan, bisa juga dengan mengurangi peraturan persyaratan perizinan dan hambatan lainnya untuk menjalankan bisnis. Kompleksitas peraturan membuat pengusaha enggan untuk mendirikan perusahaan baru. Misalnya beberapa perusahaan membuka perusahaan yang
sama untuk nama yang sama dengan alasan pajak yang jauh lebih besar. Faktor lainnya untuk mengimplementasi konsep e-bisnis adalah kemajuan teknologi informasi yang didominasi oleh percepatan perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi. Fungsi dari teknologi informasi tidak hanya kritikal bagi perkembangan e-bisnis, tetapi justru telah menjadi penggerak dari dimungkinkannya perkembangan model-model bisnis baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jika dahulu proses digitalisasi entiti fisik hanya berkembang pada aset semacam dokumen, saat ini telah berkembang ke arah media yang lebih baik, seperti adanya gambar 2 dimensi, suara, dan video. Riset-riset yang berkembang di negara maju telah pula mempersiapkan kemungkinan digitalisasikannya enti-enti lain seperti DNA, sel pembawa sifat keturunan, dan intelijensi. Jenis-jenis interaksi antara manusia pun oleh teknologi berhasil digitalisasikan, seperti misalnya dalam proses komunikasi, kolaborasi, kooperasi, kompetensi, dan lainnya sebagainya. Beberapa pakar teknologi pun telah memperkirakan akan adanya revolusi sosial karena konvergensi teknologi informasi dengan ilmu-ilmu lain seperti biologi, kimia, fisika, matematik. Tidak heran jika nanti akan muncul model-model e-bisnis di mana fungsi seorang staf telah dapat digantikan oleh robot hasil cloning, atau fungsi-fungsi seorang manajer telah digantikan oleh robot pintar berbasis kecerdasan buatan, atau produk-produk fisik yang telah dapat digantikan dengan produk-produk imitasi yang diciptakan secara instan, dan lainnya. Teknologi informasi jugalah yang telah mematikan dan menimbun batas-batas geografis dan waktu sehingga setiap individu dapat berinteraksi dengan individu lainnya dalam hitungan detik. Mahasiswa dalam pemahaman e-business leadership diartikan sebagai bentuk keunggulan kompetitif yang mana memiliki kemampuan untuk mengungguli pasar atau yang dikenal dengan penguasa market share, menjadi pimpinan dari produk pesaing yang berada pada industri yang sama. Ditinjau dari aspek kepada pelanggan, perusahaan berhasil menciptakan sebuah pendekatan baru dan unik dalam mengelola komunikasi dan interaksi dengan pelanggannya. Adapun tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan sebuah suasana yang kerap diistilahkan dengan customer intimacy. Jalani keakraban antara pelanggan dengan perusahaan sehingga mereka selalu loyal dengan perusahaan tersebut. Perusahaan juga berhasil menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan perusahaan lainnya, tanpa mengorbankan kualitas dan pelayanan kepada pelanggan. Hal ini akan berhasil dipertahankan oleh perusahaan jika yang bersangkutan memiliki mitra bisnis yang efisien dalam pengelolaan rantai nilai, value change, untuk masing-masing proses terkait. Maka saat ini penggunaan konsep CRM, Customer Relationship Management, sedang menjadi populer. Di samping itu, kecepatan penciptaan produk baru, time to market, dan kecepatan pengiriman ke tangan pelanggan juga menjadi kriteria utama yang menjadi bahan pertimbangan posisi perusahaan di dunia persaingan. Semakin cepat pelanggan dapat memperoleh produk pesanannya, semakin baik, dan tentu saja perusahaan akan berhasil mencapai kondisi ini jika manajemen rantai pasokan supply chain management terkelola secara optimal. Karena di dalam e-bisnis, informasi merupakan bahan baku produksi yang sangat penting, maka konsep JIT, just in time, sering diperlakukan terhadap sumber daya informasi ini. Faktor lainnya yang menentukan keunggulan kompetitif sebuah perusahaan adalah kemampuan dalam menjangkau pasar dan pelanggan sebagai segmen yang ada, demografis dan geografis. Disinilah internet dan teknologi informasi memberikan peranan yang sangat besar. Mahasiswa, selesai sudah penjelasan kita pada minggu ini. Untuk materi lebih lanjut, silakan Anda lihat pada file pada terlampir pada sistem e-learning. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.